warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Nurul Inayah, dosen program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Dalam Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah manajemen keuangan. Mata kuliah ini sudah sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu manajemen keuangan. Pada penjelasan mata kuliah manajemen keuangan ini, saya menggunakan 3 metode, yaitu DIA atau Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Elemen yang pertama yaitu Delivery. Delivery merupakan bagaimana mata kuliah ini disampaikan di dalam kelas. Pertama, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah manajemen keuangan. Apa itu mata kuliah manajemen keuangan? Jadi, mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang teori keuangan, kemudian keputusan-keputusan keuangan, dan juga menilai kinerja keuangan perusahaan. Mata kuliah ini disampaikan di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto telah menerapkan kurikulum Outcome Based Education. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL prodi yang dibebankan dalam mata kuliah ini yaitu CPL 1, lulusan memiliki pengetahuan manajemen dan ketajaman bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial secara efektif dengan tingkat kompleksitas sedang pada level internasional. Kemudian CPL yang kelima yaitu lulusan mampu memecahkan masalah secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian CPL yang keenam yaitu lulusan mampu berkomunikasi secara efektif dengan audiens yang berlatar belakang beragam. Setelah menempuh mata kuliah manajemen keuangan ini, diharapkan mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK. Adapun 2 CPMK yang dibebankan dalam mata kuliah ini, CPMK yang pertama yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan keputusan-keputusan keuangan perusahaan berdasarkan teori keuangan. Kemudian CPMK 2 diharapkan mahasiswa mampu menyusun penilaian kinerja keuangan perusahaan. Untuk meraih capaian tersebut, maka CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK yang diterapkan dalam 16 kali pertemuan. Adapun sub CPMK tersebut adalah sub CPMK yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar manajemen keuangan perusahaan. Sub CPMK ini dituangkan dalam materi teori dan konsep-konsep dasar tentang keuangan perusahaan yang akan disampaikan di pertemuan pertama. Kemudian sub CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang pasar keuangan. Adapun materi yang akan disampaikan dalam sub CPMK ini yaitu pasar keuangan, pasar uang, dan pasar modal yang akan disampaikan di pertemuan kedua. Kemudian sub CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung penilaian keuangan perusahaan yang akan dituangkan dalam materi nilai waktu uang, penilaian surat berharga, pengelolaan modal kerja, risiko, dan return yang akan disampaikan di pertemuan 3 sampai pertemuan 7. Kemudian di pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Dan kemudian untuk sub CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang keputusan-keputusan keuangan yang akan dituangkan dalam materi keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan keputusan dividen yang akan disampaikan di pertemuan 9 sampai pertemuan 12. Sub CPMK yang kelima yaitu mahasiswa mampu menganalisis kinerja keuangan perusahaan dan hal ini akan dituangkan ke beberapa materi yaitu analisis rasio keuangan, analisis break-even point, analisis leverage, dan juga analisis time series yang akan disampaikan di pertemuan 11 sampai pertemuan 15. Kemudian untuk pertemuan 16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Mata kuliah manajemen keuangan akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan tatap muka di kelas, 1 kali pertemuan untuk pelaksanaan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Adapun untuk mendukung pembelajaran, maka dibutuhkan pustaka sebagai referensi pembelajaran. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu Brigham and Houston 2019, Fundamental of Financial Management, the 15th edition.
Kemudian referensi pendukung dalam mata kuliah ini yaitu Tandelilin 2017, Pasar Modal, Manajemen Portofolio dan Investasi, Yogyakarta, kemudian Husnan dan Pujiastuti 2015 mengenai dasar-dasar manajemen keuangan Yogyakarta. Elemen yang kedua yaitu adalah interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Proses interaksi antara dosen mahasiswa dilakukan di dalam kelas secara tatap muka. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah synchronous learning dan juga asynchronous learning. Gunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Bentuk perkuliahan sinkronus dilaksanakan secara tatap muka langsung di kelas atau menggunakan tools web conference seperti Zoom dan juga Google Meet. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilaksanakan melalui WhatsApp group dan juga menggunakan learning management system melalui laman www.onclass.ump.ac.id. Di dalam website tersebut, saya juga dapat mengunggah bahan ajar, merekam kehadiran mahasiswa, dan sebagai wadah pengumpulan tugas bagi mahasiswa. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah manajemen keuangan ada 3, yaitu ceramah, diskusi, dan juga cooperative learning. Ceramah digunakan untuk saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, kemudian diskusi digunakan sebagai wadah berdiskusi oleh mahasiswa terkait dengan materi dan juga studi kasus, dan kemudian cooperative learning adalah berdiskusi secara kelompok yang digunakan oleh mahasiswa untuk berdiskusi terkait dengan tugas dan juga kasus-kasus terkini. Elemen yang ketiga yaitu adalah assessment. Assessment adalah bagaimana saya menilai mahasiswa secara terstruktur dan objektif. Dalam mata kuliah ini terdapat 4 komponen penilaian, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 30%, kemudian ujian akhir semester dengan bobot 30%, penugasan dengan bobot 20%, dan juga unjuk kerja dengan bobot 20%. Dalam menilai ujian, saya menilai kognitif mahasiswa yang dapat saya lihat melalui kedalaman analisis saat mereka menjawab pertanyaan ujian. Kemudian, dalam penugasan, saya memberikan beberapa tugas di beberapa pertemuan. Kemudian, metode penugasan ini menggunakan cooperative learning, yaitu mahasiswa mendiskusikan tugas secara berkelompok. Dalam unjuk kerja, saya menilai keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi. Berikut ini merupakan cuplikan pembelajaran yang dilaksanakan secara sinkronus tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat ya hari ini ya. Oke teman-teman, hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah manajemen keuangan. Adapun materi yang akan kita diskusikan hari ini adalah terkait dengan pasar keuangan. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau sedikit merefresh lagi ingatan kalian tentang materi yang kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya gitu ya. Di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai teori dan konsep dasar manajemen keuangan. Di dalam bab tersebut teman-teman belajar mengenai 3 fungsi manajemen keuangan. Ada yang masih ingat kira-kira fungsi manajemen keuangan ada apa saja? Oke, Mbak Deva, ada apa aja Mbak? Ada keputusan pendanaan, keputusan investasi, sama keputusan dividen. Oke, betul sekali. Jadi ada 3 ya fungsi manajemen keuangan. Yang pertama adalah keputusan pendanaan. Kalau keputusan ini berarti perusahaan harus memilih sumber permodalan mana yang akan digunakan. Apakah menggunakan sumber internal ataupun sumber eksternal. Kalau internal bisa dari modal sendiri ataupun laba ditahan. Kalau eksternal ini bisa berasal dari pasar keuangan yang akan kita diskusikan pada hari ini. Kemudian fungsi manajemen keuangan yang kedua adalah keputusan investasi. Kalau keputusan investasi itu perusahaan akan memutuskan dana yang dia dapat ini mau diinvestasikan kemana ya. Dan ketika perusahaan memutuskan investasi berarti ada kaitannya dengan pasar keuangan. Kemudian keputusan yang ketiga adalah keputusan terkait dengan pembagian laba atau disebut dengan keputusan dividen. Jadi pada dasarnya, materi hari ini itu berkaitan dengan 2 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu adalah keputusan pendanaan dan yang kedua adalah keputusan investasi. Gitu. Oke,
Di pertemuan kali ini, izinkan saya menyampaikan overview terkait dengan materi yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu yang pertama, nanti teman-teman akan belajar apa itu pasar keuangan, kemudian apa itu pasar uang, dan juga apa itu pasar modal. Kemudian apa perbedaan antara pasar uang dan pasar modal, kemudian instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal, apa saja perbedaannya. Oke, kita mengacu ke pengertian pasar keuangan terlebih dahulu. Jadi pasar keuangan yang namanya pasar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pasar yang teman-teman temui di sekitar rumah kalian. Pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, betul. Tapi yang dijual itu berbeda antara pasar konvensional biasa dan juga pasar keuangan. Kalau yang diperjualbelikan di pasar keuangan itu adalah sekuritas atau surat berharga gitu ya. Nah, pasar keuangan itu juga menjadi tempat bagi perusahaan atau individu untuk dapat melakukan transaksi penjualan atau pembelian gitu ya. Atau bisa kita permudah ya, definisinya sebagai tempat bertemunya pemilik dana dan juga pihak yang membutuhkan dana gitu ya. Secara umum pasar keuangan itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada pasar uang dan pasar modal. Kalau pasar uang itu yang diperjualbelikan itu adalah dana jangka pendek, sedangkan di pasar modal yang diperjualbelikan adalah dana jangka panjang. Kemudian siapa pelaksananya? Kalau di pasar uang itu yang melaksanakan adalah Bank Indonesia, tetapi kalau di pasar modal itu pelaksananya adalah Bursa Efek Indonesia dan juga perusahaan yang menerbitkan sekuritas atau perusahaan efek, begitu ya. Kemudian ada jenis instrumen yang berbeda antara pasar uang dan juga pasar modal. Di sini dicontohkan bahwa pasar uang itu jenis instrumennya ada sertifikat Bank Indonesia, ada juga surat berharga pasar uang dan juga ada sertifikat deposito. Sedangkan kalau pasar modal itu ada saham, ada obligasi, ada reksadana dan juga ada derivatif sebenarnya. Nah, di pertemuan kali ini mungkin kita akan lebih fokus ke pasar modal. Ya, jadi pasar modal itu adalah pasar yang memperjualbelikan dana jangka panjang. Nah, adapun instrumen pertama yang diperjualbelikan di pasar modal itu adalah saham. Saham itu sudah tidak asing lagi ya di telinga teman-teman karena generasi zaman sekarang itu literasi terhadap pasar modal itu sudah lebih tinggi dibanding dengan generasi sebelumnya gitu ya. Nah, saham itu adalah surat berharga sebagai kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Jadi kalau teman-teman punya saham suatu perusahaan, misalnya katakanlah di sini Unilever, maka dikatakan teman-teman ini memiliki perusahaan Unilever. Adapun beberapa manfaat yang teman-teman dapatkan ketika memiliki saham perusahaan, yang pertama adalah dividen. Dividen itu adalah laba bersih yang dibagikan oleh perusahaan ke kita sebagai investor, gitu ya. Jadi kalau perusahaannya untung, maka akan membagikan dividen. Tetapi kalau perusahaannya mengalami kerugian, ada kemungkinan perusahaan tidak membagikan dividen, begitu. Kemudian manfaat ketika memiliki saham yang kedua itu adalah capital gain. Capital gain itu adalah selisih antara harga jual dan juga harga beli. Ketika teman-teman misalnya membeli saham Unilever 1 tahun yang lalu harganya 3.400, kemudian hari ini dijual dengan harga 3.620, maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan sebesar berapa? Rp220 per lembar saham. Kalau kita mau membeli saham berarti kita tidak bisa hanya membeli 1 lembar, tapi harus membeli 1 lot atau 100 lembar. Jadi tinggal dikalikan saja berapa capital gain-nya gitu ya. Kemudian keuntungan yang lain, bukan keuntungan moneter, yaitu adalah keuntungan dalam hal hak suara. Karena ketika teman-teman menjadi pemilik saham, berarti teman-teman menjadi pemilik perusahaan. Dan ketika teman-teman diundang dalam rapat umum pemegang saham, maka teman-teman bisa bersuara untuk
strategi ke depannya perusahaan mau seperti apa gitu ya. Jadi ini ada 3 manfaat ketika memiliki saham. Nah, saham sendiri ada beberapa jenis, ada 2 ya, saham biasa. Kalau saham biasa disebut juga dengan common stock, yaitu saham yang diperdagangkan di pasar modal dan mendapatkan dividen seperti biasa kayak Unilever seperti ini ya. Kalau saham yang kedua adalah saham preference atau preferred stock. Nah, kalau preferred stock ini nanti dia memiliki keuntungan, beberapa keuntungan. Yang pertama adalah ketika dividen dibagikan, dia yang akan didahulukan dibagikan. Dan ketika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka pemegang saham preferen lah yang pertama kali bisa mengklaim asetnya gitu ya. Jadi berbeda antara pemegang saham biasa dan juga pemegang saham preferen. Baik, kemudian ketika kita membahas mengenai saham, maka di dalam saham itu ada yang dinamakan dengan indeks saham. Indeks saham itu merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kinerja saham-saham yang menjadi pembentuk indeks tersebut. Nah, di informasi yang tercantum di Bursa Efek Indonesia itu saat ini ada total 43 jenis indeks saham ya. Di sini saya contohkan ada yang pertama IHSG atau indeks harga saham gabungan, yaitu mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kinerjanya. Ya, kalau kita cari IHSG atau istilah lainnya adalah IDX Composite gitu ya, dia kinerjanya adalah sebesar 6.963 gitu. Kemudian indeks saham yang lain yang ada di BI itu ada indeks LQ45. LQ45 itu adalah indeks saham yang terdiri dari 45 emiten yang memiliki kapitalisasi pasar yang paling besar. Gitu ya. Kemudian indeks selanjutnya itu ada indeks Sri Kehati. Kalau indeks ini berisi 25 emiten yang kegiatannya itu ramah terhadap lingkungan dan juga memperhatikan keberlanjutan gitu ya. Dan masih ada banyak lagi indeks saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian instrumen keuangan kedua yang diperjualbelikan di pasar modal itu adalah obligasi. Obligasi itu adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji kepada pemilik obligasi untuk nantinya akan diberikan imbal hasil dalam bentuk bunga atau kupon, dan jumlah yang dipinjamkan oleh investor ini akan dikembalikan saat jatuh tempo. Itu adalah obligasi. Adapun beberapa manfaat ketika teman-teman memiliki obligasi, yang pertama adalah teman-teman mendapatkan kupon ya atau imbal hasil atau bunga. Kemudian yang kedua adalah apresiasi harga atau gain ya, sama dengan saham tadi, ketika dijual dengan harga yang lebih besar maka teman-teman akan memperoleh keuntungan atau gain gitu. Nah, obligasi pada umumnya itu dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung siapa yang menerbitkan gitu ya. Ada obligasi pemerintah, kalau ini yang menerbitkan tentunya adalah pemerintah Republik Indonesia, dan yang kedua adalah obligasi korporasi, ini diterbitkan oleh perusahaan baik itu BUMN atau perusahaan yang lain, dan yang ketiga adalah obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah dan dijual kepada kita secara individu gitu ya. Di sini saya contohkan ada beberapa obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ya. Ini ada Sukuk Tabungan Negara, kemudian ada SBR, ada Sukuk Retail, dan ada juga obligasi negara Republik Indonesia atau ORI gitu ya. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan produk-produk obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian instrumen investasi yang ketiga di pasar modal itu ada reksadana. Kalau tadi teman-teman mau membeli saham, itu berarti sahamnya dibeli tidak boleh satu lembar ya, harus beli satu lot atau 100. Kalau tadi teman-teman beli saham Unilever dengan harga 3.600, maka teman-teman harus mengeluarkan berapa banyak uang? 360.000 sekian untuk membeli saham gitu ya. Nah, ada opsi lainnya ketika teman-teman memiliki uang yang terbatas gitu ya. Kita bisa memilih reksadana, karena reksadana ini bisa dibeli dengan hanya nominal Rp10.000. Bedanya apa? Kalau reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi, kemudian manajer investasi ini bisa
menginvestasikan uang kalian ke dalam instrumen keuangan ya atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan juga bisa di instrumen pasar uang. Nah, secara umum reksadana ini dibagi menjadi beberapa jenis tergantung dari alokasi investasi, return, dan juga risikonya. Yang pertama ada reksadana saham. Kalau reksadana saham berarti mayoritas dananya diletakkan di saham atau sebesar 80% oleh manajer investasi itu diletakkan di saham. Gitu. Tentunya ketika berinvestasi di saham, maka teman-teman akan memperoleh tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana yang lain. Tetapi risikonya juga yang paling tinggi, gitu ya. Kemudian yang kedua ada reksadana campuran. Kalau reksadana campuran ini bisa mix gitu ya antara saham, utang dan juga di pasar uang, gitu ya. Bisa proporsional atau tergantung dari kebijakan manajer investasi. Tentunya tingkat imbal hasil atau return yang dihasilkan itu lebih rendah dibanding dengan reksadana saham. Kemudian reksadana yang lain adalah reksadana pendapatan tetap. Kalau teman-teman takut akan risiko gitu ya, maka teman-teman bisa berinvestasi di reksadana pendapatan tetap gitu ya, karena minimal itu 80% ditanamkan di efek dalam bentuk utang dan sisanya ditanamkan di pasar uang. Gitu. Kemudian ada juga reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang itu adalah 100% dananya yang dimiliki oleh manajer investasi itu ditanamkan di pasar uang. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa return dan risiko yang paling tinggi itu adalah reksadana saham dan yang paling rendah itu adalah reksadana pasar uang. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum ada, mungkin supaya teman-teman lebih semangat, di sini saya akan memberikan sedikit kuis gitu ya, untuk mengetahui pemahaman teman-teman terkait materi yang kita diskusikan hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, surat berharga yang digunakan sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan itu disebut dengan, oke, Mas siapa namanya? Mas Ikhtiar. Apa jawabannya, Mas? Jawabannya saham. Oke, betul ya. Jadi jawabannya adalah saham. Jadi saham itu adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas perusahaan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah di bawah ini yang merupakan instrumen pasar modal adalah? Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Benita. Jawabannya apa Mbak Benita? Oke, apakah betul jawabannya obligasi? Ya, betul Mbak Benita. Jadi obligasi itu merupakan salah satu instrumen keuangan yang ada di pasar modal. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oke, ini materinya yang terakhir yang kita diskusikan tadi. Wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam surat berharga disebut dengan, ya Mbak Naili? Oke, apakah jawabannya betul? Betul sekali, jawabannya adalah reksadana. Oke, teman-teman, itu adalah sedikit ice breaking ya, supaya teman-teman tidak mengantuk. Dari materi yang tadi kita diskusikan, maka ada beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, coba saya mau tanya, apa perbedaan pasar uang dan juga pasar modal? Oke, Mbak Mela, jawabannya apa Mbak? Pasar uang itu berisi instrumen keuangan yang jangka pendek. Pasar modal itu berisi keuangan yang jangka panjang. Oke, betul ya. Jadi kalau di pasar uang itu yang diperjualbelikan itu instrumen keuangan jangka pendek, kalau di pasar modal itu instrumen keuangan yang jangka panjang. Kemudian pertanyaan kedua, instrumen apa saja yang tersedia di pasar uang? Masih ingat nggak? Oke, Mbak siapa namanya? Iya, gimana Mbak? Instrumennya yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia, yang kedua ada surat berharga pasar uang, yang ketiga ada sertifikat deposito. Oke, betul. Jadi itu adalah 3 instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, instrumen apa saja yang tersedia di pasar modal? Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Sevani. Jawabannya Mbak? Ada obligasi, saham, dan juga reksadana. Oke, betul. Jadi ada obligasi, saham, dan juga reksadana yang diperjualbelikan di pasar modal. Oke, terima kasih teman-teman.
untuk meningkatkan pemahaman teman-teman lagi terkait dengan materi kita pada hari ini, maka saya berikan penugasan ya untuk kalian, yaitu buatlah sebuah paper tentang indeks saham di pasar modal di negara maju dan berkembang. Dengan ketentuan yang pertama, satu kelompok terdiri dari 5 orang, kemudian nanti setiap kelompok itu menganalisis indeks saham di negara yang berbeda. Kemudian nanti terkait dengan mekanisme dan juga deadline bisa teman-teman cek di LMS kita, yaitu di www.onclass.ump.ac.id. Begitu teman-teman, bisa dipahami? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan untuk perkuliahan pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.